Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Dwi Anggraini, SIPMM. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 12 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Mengapa diagnosa organisasi itu penting? Nah, ini jawabannya. Organisasi tidak hidup di lingkungan yang tetap. Lingkungan terus berubah dan menekan organisasi untuk beradaptasi agar tetap efektif dan relevan. Ada 3 kunci agar organisasi tetap bertahan. Pertama, mampu menganalisa perubahan lingkungan eksternal seperti regulasi, teknologi, dan harapan masyarakat. Kedua, mampu mendiagnosa kondisi organisasi untuk mengetahui apa sih yang perlu diperbaiki. Ketiga, mampu menentukan dan menjalankan perubahan yang tepat berdasarkan hasil analisis dan diagnosa tersebut. Bagi organisasi publik, perubahan seperti tuntutan pelayanan yang lebih cepat dan teknologi digital menuntut adaptasi terus-menerus. Karena itu, pemimpin publik terutama pejabat pengawas harus memiliki kemampuan mendiagnosa organisasi. Agar apa? Agar dapat 1. Menemukan apa sih akar permasalahannya. Yang kedua, merancang solusi yang tepat. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan kualitas layanan publik. Sayangnya, kemampuan diagnosa ini sering dianggap tidak penting. Padahal, proses ini justru memberi data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang akurat dan efektif. Ketika kita melihat sebuah organisasi, sebenarnya kita sedang mengamati sebuah sistem yang kompleks, di mana berbagai bagian bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang bekerja, bagaimana alur kerja dijalankan, dan bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana hasil yang ingin dicapai. Secara sederhana, organisasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama secara terstruktur dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Namun, lebih dari itu, organisasi dapat dipahami sebagai sistem terbuka. Artinya, organisasi menerima masukan dari lingkungan eksternal, memprosesnya secara internal, dan kemudian menghasilkan keluaran atau output yang memberikan dampak kembali ke lingkungan. Karena organisasi sangat kompleks, kita membutuhkan alat bantu atau model untuk memahaminya secara terstruktur dan sistematis. Model organisasi membantu kita untuk mengidentifikasi bagian-bagian penting dalam organisasi, memetakan hubungan antar bagian, menganalisis sumber permasalahan, merancang perubahan yang tepat. Salah satu model analisis organisasi yang paling komprehensif saat ini adalah modelnya Burke-Lewin model. Model Burke-Lewin dikembangkan oleh Warner, Burke, dan George Helitwin sebagai kerangka kerja untuk menganalisis dan mengelola perubahan organisasi. Burke-Lewin model memandang proses transformasi di dalam organisasi melibatkan 12 elemen utama. Pertama, lingkungan eksternal. Apa sih yang mempengaruhi lingkungan eksternal? Faktor utama yaitu adalah faktor luar yang mempengaruhi organisasi. Yang kedua adalah misi dan strategi, yaitu tujuan utama dan langkah strategis organisasi. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Kepemimpinan di sini peran pemimpin dalam mengarahkan organisasi. Yang keempat adalah budaya organisasi, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan kerja. Kelima, praktek manajemen, yaitu cara pimpinan menengah mengelola unit kerja. Keenam, struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang. Ketujuh, sistem kebijakan dan prosedur, yaitu SOP, kebijakan, dan mekanisme formal. Kedelapan, iklim kerja di unit, yaitu bagaimana suasana kerja dalam tim kecil. Kesembilan, tugas dan keterampilan individu, kesesuaian tugas dengan kompetensi. Yang ke-10, motivasi, yaitu dorongan kerja bagi pegawai. 11, kebutuhan dan nilai individu, kesesuaian antara nilai personal dan pekerjaan. 12, kinerja individu dan organisasi, hasil nyata dari kinerja pegawai dan instansi. Nah, mengapa sih kita harus menggunakan model ini? Jawabannya, model ini sangat membantu kita untuk pertama, mengidentifikasi sumber permasalahan. Yang kedua, merancang perubahan berbasis data, bukan asumsi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Sekian penjelasan dari saya.
ke model